Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam mengikuti syariat dan sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala di malam hari ini kita akan bahas kitab baru ya. Setelah kita menyelesaikan pembahasan kitab apa kemarin pembahasannya? Loh, kok nggak tahu kitabnya sih? Ini kitabnya udah selesai kok malah nggak tahu. Musibahnya kita adalah dahulu tidak tahu, sekarang lupa. Kalau tanya, oh afwan Ustaz, dulu nggak tahu, sekarang lupa Ustaz. Nah besok apa lagi alasannya? Min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah yang dikarang oleh Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di antara usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka insyaallah ta'ala kita akan masuk pada kitab baru ya. Kitab ini merupakan kitab yang istimewa karena kitab ini ringkas, termasuk kitab ringkas tapi mencakup semuanya. Judul dari kitab ini adalah Min Mahasini Dinil Islam, Min Mahasinid Dinil Islami, ya, di antara bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan agama Islam. Kita akan mengkaji semua bagian dari kebaikan-kebaikan Islam, ya, insyaallah melalui kitab ini. Semoga Allah mudahkan agar supaya menjadi penyemangat untuk kita dan kebanggaan bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian juga menjadi sebab kita mengenal agama kita, yaitu agama Islam. Karena semakin bertambahnya zaman jamaah, bukan berarti orang semakin dekat sama Islam, enggak. Semakin bertambahnya zaman bukan berarti seorang muslim itu mengenal agamanya, enggak. Justru terkadang semakin bertambahnya zaman, itu banyak sekali orang-orang muslim yang enggak kenal sama agamanya. Ya sudah, Islam itu hanya sebatas status KTP. Oh, KTP-nya Islam, udah. Gitu aja. Tanpa mengenal lebih dalam bagaimana agamanya. Dan saking jauhnya kaum muslimin dari agama Islam, saking jauhnya loh ya ini ya, sampai orang-orang mengatakan dan memandang Islam yang dibawa oleh Nabi itu Islam yang aneh. Betul apa enggak? Iya. Orang melakukan Islam, melakukan amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman sekarang itu dianggap lumrah atau dianggap aneh. Makanya dikasih tuduhan-tuduhan supaya tambah terlihat aneh. Paham nggak sampai sini? Makanya karena sebab inilah kita harus mengenal agama kita. Tidak menjamin kita hidup berapa puluh tahun di dunia, ya. Itu menjamin bahwasanya kita mengenal Islam. Betapa banyak di antara kita yang bertahun-tahun hidup di dunia, mohon maaf, tapi kurang dalam mengenal agama Islam. Ya, oleh karenanya kita membahas kitab ini supaya kita lebih mengenali agama kita, bagaimana seluk-beluk di dalamnya, amaliyah, hukum-hukum yang berkaitan. Jadi di kitab ini jamaah nanti ada pembahasan sholat, puasa, haji, umroh, pokoknya segala macam udah. Ya, semua bagian-bagian dari Islam, baik itu ibadah, muamalah ataupun yang lainnya. Baik itu akidah, muamalah dan ibadah, semuanya dibahas insyaallah ya dalam kitab ini. Meskipun secara ringkas insyaallah kita akan bawakan sebisa mungkin ya mendetail agar supaya ilmu ini semakin tersebar dan mudah untuk difahami oleh kita bersama. Kemudian tema yang pertama yang akan kita angkat di malam hari ini adalah agama Islam adalah agama yang ditolong oleh Allah, atau Allah menolong agama Islam. Dalam kitab ini disebutkan faslun fi dzikri ba'di mahasinid din al-islami nasarahullah.
Penyebutan sebagian kebaikan-kebaikan agama Islam ini yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menolong agama kita. Kalau seandainya Allah tidak menolong agama Islam, niscaya kita tidak akan pernah bisa berislam loh. Ya, kalau seandainya Allah tidak menolong agama Islam, niscaya kita tidak akan pernah menemukan bahwasannya Islam itu bersatu. Bahwasannya Islam itu satu. Pasti kita akan menjumpai bahwasannya Islam itu berbeda-beda. Ya, sebagaimana agama Nasrani, agama Yahudi dan agama-agama yang lain. Pasti kita akan menjumpai perbedaan pada sisi kitab suci. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong agama Islam. Apa tanda Allah menolong agama Islam? Yang pertama, Allah jadikan Islam itu sempurna. Wallah, Islam itu sempurna, jemaah. Islam itu sempurna. Kalau kita merasa Islam itu belum sempurna, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kalau kita merasa bahwasannya kita belum mendapatkan solusi dari Islam, berarti ada yang salah dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala itu asdaqul qailin. Apa asdaqul qailin? Zat yang maha benar dalam berucap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Di ayat itu ada tanda-tanda Allah menolong agama Islam. Yang pertama, Allah kokohkan agama Islam dengan kesempurnaan. Tanpa ada kecacatan, tanpa ada kekurangan pada agama Islam. Semua aspek Islam ini sempurna. Tinggal kita mau atau enggak. Sampean mau cari apa di Islam? Islam ajarkan semua. Mau berbicara tentang ibadah, dijelaskan oleh Islam. Mau berbicara tentang muamalah, dijelaskan oleh Islam. Mau berbicara tentang keyakinan, dijelaskan semua oleh Islam. Kita mau buka usaha, mau buka bisnis, segala macam, sudah dijelaskan oleh Islam. Semua caranya, jalannya, baik itu dengan lafaz-lafaz yang tersurat ataupun dengan makna-makna yang tersirat. Tinggal sekarang bagaimana kita mengambilnya. Apakah kita mau mengambil atau tidak? Sudah. Terutama di zaman sekarang ya, banyak orang yang kebingungan. Ekonomi melemah, Ustaz begini. Semua sudah diajarkan solusinya oleh Islam. Dan Islam ini relevan jemaah, berlaku sampai hari kiamat. Tidak ada suatu peraturan yang berlaku lagi baku dan itu akan bertahan selama-lamanya sampai dunia ini hancur, kecuali itu adalah Islam. Sudah, kita mau buka bisnis contohnya. Ya sudah ada solusinya. Mau berbicara masalah pekerjaan, ada solusinya. Mau berbicara tentang masalah rezeki, ada solusinya. Kenapa ya Ustadz, kok Anda buka bisnis UMKM, sekarang macet segala begini-begini? Tugas kita bukan mengeluh jemaah, tapi mencari solusi dari masalah yang ada. Dan solusi semuanya ada di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contoh ya, orang kalau mau membangun kekuatan ekonomi, contohnya ya, Nabi SAW sudah melakukannya, sudah. Bahkan Nabi SAW itu jemaah ya, pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan apa? Buat masjid. Ini dari sisi actionnya Nabi, pembangunan pertama itu adalah masjid sebagai pusat peradaban, pusatnya pendidikan, pusatnya peradaban Islam dan manusia yang menginginkan kebaikan dalam hidupnya kembali ke masjid. Ketika masjid itu diberdayakan, maka Islamnya pasti beres, hidupnya pasti baik, umatnya pasti maju. Ketika masjidnya sepi, ya begitulah kondisi umatnya. Percaya atau tidak? Dan Nabi melakukan itu bukan atas dasar keputusan beliau sendiri, tidak, tapi atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui tentang setiap kondisi hamba, dari hamba itu sebelum diciptakan sampai hamba ini habis dimakan oleh usianya. Allah maha tahu kok dengan keadaan hamba. Maka Allah ajarkan Islam ini kepada kita semua
agar supaya kita mengambil dan memegang. Yang pertama kali Nabi lakukan adalah dirikan masjid. Setelah Nabi dirikan masjid untuk sebagai tempat pendidikan umat, yang Nabi lakukan apa? Apa jamaah? Mendirikan pasar. Makanya disebut dengan pasar Madinah. Pasar Madinah itu didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghancurkan bisnisnya orang Yahudi yang menerapkan sistem curang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membangun pasar Madinah itu jauh dari tempat Yahudi, pasar Yahudi, enggak. Tapi Nabi membangun pasar itu deketan, mengajarkan kepada kita saingan bisnis. Coba, tapi dengan cara yang baik. Nabi mengatakan tidak boleh ada yang masuk pasar kecuali orang yang tahu tentang halal haram. Pasar ini dibangun di atas dasar ta'awun, bukan di atas dasar saling menzalimi satu sama lain. Karena saat itu orang Yahudi mempraktikkan riba, sistem perbankan sudah ada. Sistem perbankan itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Isa malahan. Iya, sistem ribawi. Maka semua agama itu melarang riba, perzinahan, LGBT, riba itu salah satu syariat yang terlarang di semua agama. Di semua agama. Mau bicara masalah agama Nasrani, ada kok di kitab Injil mereka. Mau bicara masalah Yahudi dalam masalah ribawi, ada dalam kitab mereka, tapi mereka melanggar ya. Karena mereka bukan Islam. Orang Muslim telah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukum yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirikan pasar dan kelas internasional sehingga orang-orang dari luar Jaziratul Arab mereka berdagang ke Madinah, ngambil pulaan barang dijual lagi, menjadi pasar internasional, pasar besar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbaiki tatanan kehidupan umat beliau ini. Ya, umat beliau ini ditata semua, diajarkan adab, diajarkan pendidikan, kesempurnaan agama disampaikan semua. Sampai masalah-masalah yang sifatnya itu duniawi lagi dianggap sepele itu diajarkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir hayat beliau Allah turunkan ayat ini. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 10 Hijriah dan beliau sedang berhaji wada di padang Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan bersabda di depan para sahabat yang saat itu ikut, sekitar 2000 sahabat yang ikut berhaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, wahai para sahabat, apa pendapat kalian? Apakah aku telah menyampaikan semua perkara agama ini kepada kalian? Diulang 3 kali. Dan para sahabat mempersaksikan dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada perkara yang ada di dunia ini kecuali telah dijelaskan oleh engkau. Maka Nabi SAW mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah. Artinya apa? Semua yang dilakukan oleh Nabi, yang didakwahkan oleh Nabi, semuanya telah dijelaskan dan merupakan bagian dari semua unsur dalam agama Islam. Maka setelah itu Allah memberikan wahyunya kepada Rasulullah sebagai wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Disempurnakan sama Allah. Allah sudah memberikan cap terbaik kepada agama Islam. Agama yang sudah sempurna, tidak butuh pada tambahan, tidak butuh pula pada pengurangan. Sampai-sampai orang Yahudi pada saat mendengar wahyu Allah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu datang kepada Umar. Mereka mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau mengerti dan mengingat ya kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang terakhir kepada Rasulmu? Yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum." Maka Umar mengatakan, ya, kami menyaksikan. Kapan ayat itu turun? Di mana? Di kondisi apa kami menyaksikan dan kami jumpai? Bahkan Nabi mengatakan, sampaikanlah ucapan ini kepada orang-orang yang tidak mendengar, agar supaya mereka mendengar bahwasanya agama Islam telah sempurna. Maka orang Yahudi mendengar itu dan mengatakan kepada Umar, seandainya ayat itu, wahai Umar, turun kepada agama kami, agama Yahudi, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya.
Kalau seandainya nih ayat turun kepada agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Karena ini sudah menjadi jaminan pokok dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan bahwasannya semua agama itu batil dan tidak sempurna kecuali satu, yaitu agama Islam. Ya, kita berani mengatakan demikian karena Allah mengatakan itu. Mungkin ada yang tidak setuju dan mengatakan, "Ustaz, bukankah semua agama mengajarkan kebaikan?" Wallah la, tidak. Yang mengajarkan kebaikan yang murni hanya ada dalam agama Islam. Mau orang kafir setuju nggak setuju, nggak ada urusan sama orang kafir. Urusan mereka lakum dinukum waliyadin, urusan agamamu dewe. Udah. Inilah bagaimana Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di antara tanda kedua Islam ini ditolong oleh Allah, wa atmamtu alaikum ni'mati. Allah sempurnakan nikmat itu kepada kita. Dan tahukah kita kesempurnaan nikmat itu bukan sekadar pada harta, jemaah. Karena orang kalau masalah harta itu kadang merasa nggak sempurna, betul nggak? Iya kan? Lo makan sudah tersaji, saya golek kerupuk. Makanan sudah tersaji di atas meja, saya golek sambel. Sambal mana kok ndak ada? Kerupuk mana kok ndak ada? Sayurnya mana kok ndak ada? Kok kurang asin? Terlalu manis? Keasinan? Apakah manusia merasa sempurna dengan nikmat yang Allah berikan berupa urusan duniawi? Jawaban adalah tidak. Kesempurnaan hidup seseorang dalam merasakan nikmatnya hidup ini adalah ketika ia menjadikan Islam sebagai penutup dari semua kesempurnaan. Ya. Maka tidak ada kebaikan kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama. Wah, ini lafadznya luar biasa ini. Anak tiap baca hadis ini kayak merinding gitu. Kenapa? Karena lafadz pertama kata Nabi qad aflaha. Sungguh orang yang paling beruntung itu siapa? Man aslama. Yang Allah berikan nikmat Islam, bukan yang Allah kasih mercy, mobil, harta yang banyak. Enggak, itu hanya pretelan-pretelan duniawi. Long harta kita sama Abdurrahman bin Auf aja enggak ada apa-apanya. Harta kita dengan orang non-muslim, orang kafir enggak ada apa-apanya kan, Mas Ian? Iya. Dalam sisi harta enggak ada orang yang ngerasa dirinya telah sempurna, telah cukup dengan hartanya. Jarang. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lafaz pertama qad aflaha man aslama. Sungguh beruntung orang yang berislam. Baru kedua apa kata Nabi? Waruziqa kafafan. Dan Allah berikan rezeki yang cukup kepada dirinya. Itu pun kalau bersyukur. Makanya lafaz ketiga apa? Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan ia berqanaah, mencukupkan diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tahu cara menggunakan harta, dia tahu cara menginfakkannya, dia tahu cara memanfaatkannya. Dia bukan budaknya dunia, tapi dunia akan menjadi budak baginya. Dia tahu itu. Maka Allah sempurnakan nikmat ini kepada kita, yaitu dengan kesempurnaan nikmat. Apa nikmat paling sempurna, jemaah? Yaitu dengan adanya agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul Islam madina. Ini yang ketiga ini. Allah itu ridho kita menjadi seorang muslim dan menjadikan agama Islam ini sebagai agama kita. Kalau seandainya Allah belum meridhoi agama Islam ini sebagai agama kita, niscaya Allah pasti akan mengutus nabi berikutnya sebagai penyempurna agama ini. Betul apa enggak? Ya. Tapi karena Allah sudah menyempurnakan agama Islam ini dan Allah menolongnya, Allah ridho sebagai agama, sudah hak paten sudah. Hak paten dari Allah sudah dipatenkan oleh Allah. Islam ini diridhai oleh Allah dan Allah ridho Islam untuk kita. Maka ketika Allah memuliakan kita dengan meridhoi agama Islam untuk kita, maka jangan pernah mencari keridhaan selain keridhaan Islam. Jangan pernah mencari kemuliaan di luar Islam. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang mencari kemuliaan selain kemuliaan Islam, ahanahullah, niscaya Allah pasti akan menghinakannya. Pasti itu. Orang kalau bermuamalah mencari cara selain cara-cara Islam, pasti Allah hinakan. Ustaz, kalau muamalah ini, usaha bisnis ini enggak pakai bank, Ustaz, enggak bisa, Ustaz. Kata siapa? Islam sudah mengajarkan itu.
Ketika seorang mencari jalan selain jalan Islam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meridainya. Apa poin berikutnya tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam? Allah Subhanahu wa taala menampakkan agama Islam dari semua agama di dunia. Lihat ya, sekarang bisa dikatakan mayoritas penduduk bumi mayoritasnya adalah agama Islam. Yaitu cara Allah menampakkan Islam itu unggul di atas semua agama. Iya, mau gimana lagi loh, memang ini ketetapan Allah dan kita harus berbangga dengan itu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, yudhhirahu 'ala dini kullih, yang Allah tampakkan agama Islam dari semua agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu enggak suka dengan agama Islam. Ada orang benci dengan Islam, apakah itu akan memupus cahaya Islam? Jawabanlah tidak. Islam akan semakin berkembang, Islam akan semakin bersinar. Hatta negeri itu negeri paling kufur sekalipun, Allah pasti akan tampakkan Islam di dalamnya. Betul apa enggak? Sampai baca berita aja sudah. Perkembangan Islam di Jerman, perkembangan Islam di negara-negara kafir itu lihat. Bahkan di Ramadan kemarin kita bisa lihat tayangan di YouTube itu. Kaum muslimin berani sholat tarawih di jalanan New York. Betul kan? Coba. Di tengah negeri-negeri kaum kufar, di situ ada Islam yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau sudah berkehendak mau satu negara itu memupus Islam, enggak bakal ada yang mampu. Enggak bakal. Mau satu dunia ini membenci Islam, kalau Allah sudah berkehendak yudhhirahu 'ala dini kulli, udah. Islam pasti akan muncul. Ya, dan inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memunculkan Islam di atas semua agama. Kemudian yang berikutnya di antara tanda Allah menolong agama Islam, Allah menghinakan para pelaku kesyirikan dan memuliakan para pelaku tauhid. Gini loh, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang istimewa, jemaah. Iya, orang istimewa. Kalau orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak istimewa. Nah, poin berikutnya yang masih nyambung sama poin ini. Poin berikutnya di antara cara Allah menolong agama Islam adalah Allah menghendaki orang-orang yang diberikan hidayah untuk mengenal agama Islam secara murni. Mengenal agama Islam yang murni tanpa campuran. Dan Allah mengistimewakan orang-orang ini. Sekarang gini, apakah para pelaku kesyirikan itu istimewa dengan amaliyah kesyirikannya? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena perbuatan kesyirikan itu sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum Islam. Apakah istimewa? Tidak. Orang melakukan perbuatan baru dalam agama, dalam masalah kebid'ahan, amaliyah, bid'iyah contohnya. Apakah itu istimewa? Jawabannya adalah tidak. Karena orang-orang terdahulu pun melakukan kebid'ahan dalam agama mereka. Iya kan? Iya. Maka yang istimewa siapa? Orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mutamayyizun, orang-orang istimewa, orang-orang yang berbeda. Ketika fitnah ini semakin melanda di setiap bertambahnya zaman, ada orang-orang yang Allah kehendaki tetap kokoh di atas sunnahnya. Ada orang yang membela agamanya, ada orang yang belajar tauhidnya. Ketika banyak orang melakukan kesyirikan kepada Allah, penyembahan kepada selain Allah, pas lagi bulannya ini. Ya kan? Allah utus, bukan Allah utus, Allah munculkan orang-orang yang tetap berada di atas tauhidnya, tetap berada di atas sunnahnya, tetap berada di atas syariatnya yang murni. Oleh karena jamaah ya, mengikuti sunnah itu perkara istimewa. Perkara istimewa. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Aku sangat rindu, kata Nabi, bertemu. Aku sangat merindukan. Aku sekarang lagi merindukan orang-orang. Ya, maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang kau rindukan? Bukankah kami hidup bersamamu? Maka Nabi mengatakan,
Aku merindukan orang-orang yang mereka hidup setelah zamanku. Akan tetapi mereka begitu mengenal diriku. Rindu, kata Nabi. Dan aku menunggu mereka dengan kerinduanku sampai aku bertemu dan mereka di telaga Al-Kautsar. Jadi yang beliau kangenin itu bukan sekedar para sahabat yang beliau lihat, enggak. Tapi ada orang-orang yang hidupnya jauh dari zamannya Nabi, enggak pernah ketemu Nabi, tapi tetap berusaha untuk ngikut Nabi. Meskipun enggak pernah lihat, enggak pernah tahu rupanya, tapi berusaha istiqomah. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi SAW, dan beliau menunggu siapapun yang mau mengikuti sunnah di telaga Nabi SAW. Istimewa? Ya istimewa. Dan Nabi mengatakan itu kepada para sahabat. Nabi tidak mengatakan kepada siapapun kecuali kepada para sahabat. Ya. Oleh karenanya, jangan pernah merasa terhina, merasa aib, merasa minder ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, la aiba ala man azhara madhhab as-salafi. Tidak ada aib bagi seorang yang menampakkan madhab salaf atau manhaj salafnya, wantasaba ilaih, atau menisbatkan diri kepada salaf. Ya, meskipun banyak orang yang mencelanya, biarin. Awi atazabi, atau merasa mulia dengan manhaj salaf ini. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan ia wajib untuk menerima madhab salaf. Fa inna madhab salafi la yakunu ila haqqan, karena tidak ada madhab salaf ini kecuali itu adalah kebenaran. Hanya di manhaj salaf seorang tahu fakta tentang agamanya, betul apa enggak? Iya. Karena hanya di dakwah salaf ini, dakwah Ahlussunnah ini, orang benar-benar diajarin ini loh, Islam yang murni begini, tanpa campuran, tanpa tambahan. Apalagi pemanis buatan. Maksudnya pemanis buatan apa, Ustaz? Dihiasi penyampaiannya oleh orang-orang yang menyebarkan kebid'ahan dan kebatilan. Maka kata Imam Al-Auza'i rahimahullah taala mengatakan, janganlah kalian tertipu dengan orang-orang pengikut hawa nafsu, para pelaku kebid'ahan. Wa in zakhraful qaula, meskipun mereka menghiasi ucapan-ucapan mereka. Dikasih itu kebid'ahan, ini bahan ini, dikasih pemanis buatan, ini manis, nikmat, seger. Nah. Sedangkan Ahlussunnah mengajarkan inilah minuman yang murni, makanan yang murni, ajaran yang murni. Oleh orang-orang para pemalsu dan penambah-nambah syariat, mereka mengatakan apa? Itu tidak murni. Yang murni ada pemanis buatannya. Coba. Dan semua orang didoktrin dan dipaksa untuk memahami itu, bahwasanya yang murni ada campurannya, yang murni ada tambahannya, yang murni ada pemanis buatannya. Yang paham-paham, yang nggak paham ya sudah. Ya, dan inilah fakta. Memang manusia itu terkadang ya lebih suka dengan kedustaan yang indah daripada fakta yang pahit, jemaah. Benar apa enggak? Ya, ketika dikasih tahu ini amaliyahnya nggak ada contoh dari Nabi, emosi. Kata siapa? Kamu pit, gitu kan? Anak sensor sendiri nih, nggak ada editornya soalnya. Begitu nggak? Iya. Padahal faktanya memang begitu. Ketika dikasih tahu, ya sudah, kalau kamu ngamalkan itu monggo. Tapi mana dalilnya? Dia tidak bisa mendatangkan dalil kecuali dia akan perang dengan pikiran sendiri. Ketika mentok langsung mengatakan dasar kamu itu, tit, langsung gitu lagi. Dengan tuduhan-tuduhan dusta dan yang lain-lainnya, betul nggak? Kenapa? Udah buntu. Makanya tidak istimewa, jamaah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu tidak istimewa bagi Nabi. Kenapa? Karena itu sudah ada. Yang istimewa itu ya adalah orang-orang yang berada di tengah fitnah, kebid'ahan, kesyirikan, tapi dia berusaha untuk tetap istiqomah di atas sunnah Nabi. Bahkan kata Nabi, wah ini indah banget ini. Kata Nabi, la yadurruhum man khadzalahum. Tidak ada yang mudaratkan mereka, orang-orang yang menghinakan mereka. Meskipun dihinakan, enggak akan ngefek itu.
hatta ya'tiya amrullah, mereka tetap berada di atas keyakinannya sampai datang perkara Allah, yaitu kiamat, wa hum 'ala dzalik, dan mereka di atas keyakinannya. Memang berat. Dan para sahabat mengatakan tentang Ahlussunnah wal Jamaah apa? Antumul jamaah wa in kunta wahdak. Antal jamaah wa in kunta wahdak. Engkau ini masuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah meskipun engkau itu sendirian. Lihat bagaimana istimewanya orang-orang mengikuti sunnah. Dan ini adalah cara Allah dalam menolong agamanya. Seandainya Allah tidak menampakkan sunnah-sunnah ini di tengah manusia, niscaya kita pasti akan menjumpai bahwasannya agama Islam penuh dengan modifikasi dalam setiap amalannya. Betul nggak? Sudah ada dakwah sunnah aja sih tetap modifikasi jalan kok. Betul kan? Nah iya, sudah dijelasin kan dimusuhi Ustaz. Ya, sabar mau gimana lagi? Itu konsekuensi. Gitu loh. Para modifikator kan nggak bakal mau gitu loh. Nggak enak diem. Udah tahu ini barang ori kok malah dipreteli. Ya, udah dipreteli diganti dengan yang KW. Nah, setelah diganti yang KW sudah ditambah-tambahi sampai nggak kelihatan bentuknya. Ini bentuknya apa? Beli motor baru dipreteli, ini mau dibilang motor kayak bukan motor, dibilang mobil bukan mobil pula. Kenapa? Saking bingungnya. Ya, ini cara Allah dalam menolong agama Islam. Kemudian di antara cara Allah Subhanahu wa taala ya menolong agama Islam adalah menjaga Al-Qur'an dan hukum-hukum Islam. Menjaga kemurnian Al-Qur'an dan hukum Islam. Makanya nggak ada Al-Quran di zaman Utsman bin Affan sampai zaman sekarang yang mengalami perubahan tuh nggak ada jemaah. Islam itu sudah murni, sudah terjaga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang benar-benar menurunkan Al-Quran dan kami yang benar-benar akan menjaga. Wa innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Jadi benar-benar Al-Quran dijaga. Kalau ada orang berusaha untuk memalsukan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyingkap tabir keburukannya. Ya. Kemudian juga Allah menjaga hukum-hukum Islam ini dari setiap perubahan. Dijaga oleh Allah dengan baik. Bagaimana hukum Islam ini akan berlaku sampai kapanpun. Makanya mau bicara tentang muamalah zaman terkini, itu dalilnya ujung-ujungnya dari siapa? Dari Al-Quran, kalau enggak dari hadis. Orang mau berdebat tentang apapun, silakan. Tapi solusi paling utama itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Dan Allah sudah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau terjadi perselisihan dalam segala sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hukum-hukum Islam. Ya, kemudian di antara cara Allah dalam menjaga agama Islam adalah mengajarkan tentang hikmah dari semua syariat Islam. Tidaklah Allah mengajarkan syariat ini pasti ada hikmahnya. Contoh, ketika seorang anak harus berbakti kepada orang tua, ada hikmahnya? Ada. Dalam Al-Quran disebutkan cara berbakti kepada orang tua dengan cara yang detail. Fala taqul lahuma uff. Maka jangan katakan kepada keduanya dengan kalimat uff. Nggak boleh. Apalagi membantah. Oh, karena anak sudah ngaji Ustaz, orang tua anak belum ngaji, anak bantah boleh Ustaz? Wallah haram. Hatta jika seandainya orang tua kita itu kafir, nggak boleh diberlakukan dengan cara yang buruk. Paham sampai sini ya? Makanya orang-orang yang sudah ngaji itu seharusnya bagus muamalahnya. Orang-orang yang sudah ngaji, anak-anak muda yang sudah ngaji itu harusnya bagus muamalah kepada orang tuanya. Jangan malah sudah ngaji, ngerasa sudah ngaji tapi ternyata nggak bagus ke orang tua. Bahkan mengatakan begini dan begitu, menuduh orang tua sesat dan yang lainnya. Na'udzubillah.
mendebat orang tua. Enggak boleh. Wallah haram. Waktu Isya sudah tiba ya. Ya, baik. Setelah ini adzan dulu, baru kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baik. Kemudian poin terakhir tadi apa? Islam mengajarkan hikmah dalam setiap pengajarannya. Pasti ada hikmahnya. Ketika Allah berfirman dalam Al-Qur'an pasti ada hikmahnya. Ya. Seperti halnya tadi birrul walidain, hikmahnya besar. Ketika seorang anak birrul walidain kepada orang tuanya, dibaik kepada orang tuanya, maka begitulah nanti ia akan diberlakukan oleh anaknya. Percaya atau tidak? Ketika anak tidak bagus dalam bermuamalah dengan orang tuanya, maka jangan harap nanti anaknya pasti akan bagus dalam bermuamalah kepada dirinya. Ya, karena anak itu adalah contoh yang baik, bukan contoh ya, tukang mencontoh yang terbaik itu, tukang tiru terbaik itu. Oleh karenanya hati-hati, siapapun di antara kita yang masih memiliki kedua orang tua, maka perbaiki cara kita bermuamalah. Kalau kita seorang muslim sejati, maka taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'an tentang hal itu. Dan ini semua pasti ada hikmahnya. Ketika Allah melarang kita dari suatu perkara yang haram, contohnya perzinahan, maksiat dan yang lain, pasti ada hikmahnya. Dan poin berikutnya adalah, ini penting juga ya, yaitu Islam mengajarkan kita untuk menggunakan akal dengan cara yang terbaik. Ini untuk siapapun di antara kita yang terkadang menggunakan hawa nafsunya daripada akalnya. Dalam masalah penciptaan alam semesta, ini mengajarkan kepada kita untuk berpikir. Meskipun orang itu dianggap cerdas, akan tapi ketika dia berpaling dari jalan Allah, dia tidak akan dianggap cerdas lagi. Apa fungsi kecerdasan seorang hamba jika seandainya ternyata dia tidak bertambah keimanannya? Jangan bertanya tentang orang-orang ateis yang mereka cerdas. Ibnu Taimiyah mengatakan, utu zaka'an walam yu'tau zaka'an.
Mereka memang diberikan oleh Allah kecerdasan dalam berpikir, logikanya mantap. Tapi mereka tidak diberikan kesucian hati oleh Allah. Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menggunakan logika dengan cara berpikir yang benar. Bukan semakin pintar seorang logikanya main, justru semakin menyimpang dari agama, tidak. Dia menafikan adanya Allah, dia mengingkari agama Islam. Ini bukan orang cerdas, jemaah. Apakah dia tidak memperhatikan bagaimana dalam sebuah perkebunan itu banyak sekali jenis-jenis pohon, betul nggak? Padahal airnya itu dari sumber yang satu, tapi pohon yang tumbuh itu bermacam-macam. Airnya satu jenis, tapi yang tumbuh berbagai macam pohon. Mau di kebun itu ada durennya, ada mangganya, ada kelapanya, ada apapun. Sungainya satu saja itu sudah cukup untuk menghasilkan buah-buahan yang berbagai macam. Siapa yang mengalirkan sungai dan siapa yang menumbuhkan pepohonan jika seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala? Jika kita di malam hari seperti ini, kita memandang lagi, di sana ada bulan, ada bintang. Bagaimana jika seandainya Allah Subhanahu wa taala meniadakan itu semua? Lalu bagaimana cara Allah dalam menetapkan bintang di garis edarnya sehingga tidak bertabrakan dengan bumi? Bukankah itu semua menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala? Pada suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah taala itu ditanya, apa bukti bahwasannya Allah itu ada? Maka Imam Syafi'i mengatakan, apakah engkau tidak melihat daun yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Ketika daun itu dimakan oleh ulat, ya kan? Maka daun itu menjadi tempat bersarangnya ulat. Ulat bertelur di mana? Di daun. Ada dari dedaunan itu yang dimakan oleh ulat. Sehingga ulat itu kenyang, ketika kenyang dia akan berubah bentuk menjadi kepompong dan kupu-kupu. Kalau seandainya daun itu jatuh ke tanah, maka daun itu bisa menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanaman-tanaman di sekitarnya. Betul nggak? Iya. Kalau daun ini terkena hujan, kemudian memasuki saluran air, maka daun ini bisa menyumbat saluran air dan bisa membuat ribut manusia. Siapa yang menciptakan daun dengan sedemikian rupa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sudah cukup bagi akal kita mengiyakan dan mengimani ada zat yang mengatur semuanya, ada zat yang menciptakan itu? Maka itulah syariat Islam mengajarkan kita untuk menggunakan akal dengan cara yang baik. Bukan malah akalnya digunakan untuk meniadakan agama Islam. Oh, ini gak masuk akal Ustaz, jadi gak bisa diterima. Ya. Pernah suatu ketika datang seorang Nasrani, ya, orang Nasrani nanya kami, dia ngomong gini, kenapa dalam Islam itu menyembah Tuhan yang tidak terlihat wujudnya? Kita katakan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala meskipun saat ini kita belum melihat, tapi kita meyakini dan mengimani Allah itu ada. Ya, tapi apa? Ya, kita katakan, saya mengatakan kepada Anda adalah orang bodoh. Terima apa enggak? Karena Anda tidak terlihat memiliki akal. Apa bukti Anda berakal? Apakah akal terlihat? Ada bentuknya? Ada baunya? Ada bunyinya? Tanyakan kepada orang-orang kafir itu, akalnya di mana? Di kepala, otak, isinya sel otak, akal mana? Sesuatu yang abstrak. Tapi orang tidak terima kalau dikatakan kamu nggak punya akal. Dia mengimani adanya akal, betul nggak? Iya, sampai ada pepatah Arab, ya, orang-orang Arab zaman sekarang, maksudnya konyol-konyol. Dia mengatakan gini tentang orang ateis. Hum yu'minuna biwujudi wifi, wala yu'minuna biwujudillah. Mereka beriman dengan wujudnya wifi itu ada. Wifi. Ada yang tahu sinyal wifi bentuknya kayak apa? Kalau alatnya router itu namanya kan? Iya, beda itu. Modem router itu beda.
Sinyalnya itu kayak apa? Tapi antum percaya nggak? Kalau wifi itu ada, iya, buktinya apa? Nyambung saat di HP. Iya, mereka beriman dengan wifi, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meskipun tidak terlihat bagi mata kita, bukan berarti menafikan bahwasanya Allah tidak berhak untuk disembah. Justru yang diuji oleh Allah saat ini adalah keimanan kita. Yakin enggak? Gitu kan? Iya. Karena memang konsepnya di dunia itu kita beribadah kepada Allah yang saat ini belum bisa kita lihat. Dan insya Allah selama kita beriman, Allah akan memberikan kebaikan yang paling tinggi. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang Nasrani mengimani loh tentang masalah melihat wajah Allah itu. Iya. Kita menjumpai Pak, ada orang Nasrani ngomong gini, enak ya orang Muslim katanya. Nanti di akhirat dia bisa melihat wajah Tuhannya. Dia gitu. Dan kami pun meyakini itu, kata dia. Kok ada orang Muslim tidak yakin pula, ya kan? Ini nggak boleh nih jamaah. Allah menggunakan lafaz-lafaz Al-Quran, afala ta'qilun, afala tadhakkarun, supaya kita berpikir dengan akal yang Allah berikan kepada kita. Jangan malah menyimpang dari ajaran. Ingat, Islam itu pasti selaras dengan akal. Kalau ada yang tidak selaras dengan Islam, berarti yang salah bukan Islamnya tapi akalnya. Iya. Ya, kemudian yang terakhir di antara cara Allah dalam menolong agama Islam ini adalah Allah menolong kaum muslimin di atas orang-orang kufar. Wah, ini banyak yang nggak paham nih kadang. Ustadz, itu Palestina, Suriah Ustadz, perang terus. Di Yaman Ustadz, di Sudan orang kafir mengalahkan orang muslim. Palestina itu bahkan Israel. Apakah itu tanda kaum muslimin kalah? Jawabannya adalah tidak. Kemenangan kaum muslimin itu pasti datang. Apakah perang dengan orang kafir itu ada endingnya? Enggak. Kita berjihad di jalan Allah itu bukan sekedar dengan perang senjata, enggak jemaah. Kita belajar ilmu agama, mengamalkan, itu sudah cukup. Salah satu di antara bentuk jihad. Mau gimana? Enggak bisa dinafikan hal itu. Kalau seandainya jihad hanya terbatas pada perkara yang mengangkat senjata, maka betapa banyak di antara kaum muslimin yang tidak mendapatkan fadilah itu, meskipun di zaman Nabi SAW. Oleh karenanya Allah mengatasnamakan kebangkitan kaum muslimin itu ketika ia kembali kepada masjidnya, berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya, Allah tidak akan membangkitkan kebangkitan kaum muslimin kecuali kaum muslimin kembali kepada agamanya. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, orang kafir berkumpul mencaplok kalian sebagaimana mereka makan di atas nampan, dan kalian tidak akan pernah kembali sampai kalian mau berpegang teguh dengan agama kalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.